الحمد لله رب العالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Pada malam hari ini kita kembali untuk melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita keikhlasan dan keistiqomahan di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya semua ini kita lakukan adalah karena membela agama Rasul, membela agamanya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kita mengamalkan apa yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita hidup di dunia adalah untuk beribadah, menjalankan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan juga yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis, melalui sunnah, dan tentunya amalan dan juga prakteknya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Sebagaimana yang Rasulullah katakan bahwasanya dunia ini adalah seperti hiasan, seperti perhiasan yang tentunya semua orang untuk mencari perhiasan itu mereka berbondong-bondong, mereka menggemari perhiasan itu. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia ini tempat kita untuk beribadah, beramal. Dunia ini dibukakan untuk kita bukan untuk mau tinggal selama-lamanya di dunia, tapi kita diletakkan di bumi ini untuk beramal. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna dunya khadiratun hulwun, dunia itu hijau dan manis. Ya, indah dunia itu. Wa inna Allaha mustakhlifakum fiha, Allah kemudian menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi ini. Wa yanzuru kaifa ta'malun, dan Allah melihat apa yang kalian buat di situ, apa yang sudah kalian lakukan, apakah kebaikan ataukah justru keburukan dan maksiat. Maka dunia ini adalah tempat beribadah, beramal, dan amal itu harus sesuai dengan warisan Rasulullah, harus sesuai dengan yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Itulah amal. Dan Allah berikan kepada kita usia umur ini digunakan sebaik-baiknya. Jangan disia-siakan. Rugi dan percuma, bahkan kita bisa binasa. Allah kasih usia, Allah kasih umur ke kita, tapi kita gunakan untuk bermaksiat, berbuat dosa.
Ada sebagian mereka yang tidak mengenal ibadah, sampai mati tidak pernah datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ketika dia sudah mati, baru terpaksa dia harus dibawa ke rumah Allah, disolatkan. Dia terpaksa disolatkan karena dia masih mengaku muslim. Ada juga seorang wanita misalnya tidak mau pakai jilbab, disuruh pakai jilbab gak mau pakai jilbab, ditutup itu semua auratnya gak mau. Nanti kalau dia sudah mati baru dibungkus. Nah, itu sudah tidak bisa nolak lagi. Pakai jilbab gak mau, sholat gak mau. Nanti sudah mati baru dia disolatkan. Dan kita tidak tahu apakah orang ini selamat, senang, bahagia atau tidak. Kita hanya bisa menilai orang itu dari amal perbuatan. Dia selamat dan bahagia kalau amalnya baik. Ada juga sebagian orang dia beramal tapi asal-asalan, asal sholat, pokoknya ikut-ikutan. Dia tidak mau belajar ilmunya bagaimana sholat yang benar, bagaimana mungkin bersuci yang benar. Dia tidak pernah belajar itu, cuma ikut-ikutan. Lihat orang wudhu, lihat orang sholat kayak gitu, pokoknya mau terame, ikut-ikutan. Kalau kita beribadah tanpa dasar belajar dulu, berilmu dulu, maka selama ibadah itu kita merasa santai-santai saja, tidak berusaha mengoreksi atau mengintrospeksi diri kita, amal kita, apakah sudah betul atau tidak ini amal kita, ibadah kita ini sudah sesuai ajaran Rasulullah atau tidak. Dia tidak pernah introspeksi amalan dia, muhasabah amalan dia itu enggak, karena memang dia tidak pernah tahu bagaimana ibadah yang benar. Kalau orang belajar ilmu agama, mulai dari bersuci, mulai sampai dia bersuci, sholat, puasa, haji, umroh, jual beli, kemudian urusan nikah, apapun yang berkaitan dengan agama ini didasari dengan ilmu, dia akan melihat setiap orang dari gerak-geriknya, dari perbuatannya. Dia akan perhatikan, oh ini orang wudunya sesuai atau tidak, dilihat. Oh gerakannya begini, oh ini tidak sesuai hadis. Kalau orang sudah belajar bagaimana wudu yang benar, dia akan nilai, oh ini wudu tidak benar nih kayak gini. Ini tidak sesuai dengan contoh dari Rasulullah. Dia akan menilai ini sholat sesuai sunnah Rasulullah atau tidak, gerakannya benar atau tidak. Kalau dia sudah belajar sholatnya Rasulullah, baru dia bisa menilai. Itulah manisnya ilmu, itulah indahnya ilmu. Kalau kita beribadah dengan dasar ilmu, kita bisa mengetahui yang salah di mana. Tapi kalau orang tidak pernah belajar, dia tidak pernah tahu ini orang sholat benar atau tidak, dia nggak pusing. Karena memang dia tidak punya ukuran, dia tidak punya patokan, barometernya tidak ada. Gimana bisa mau menilai? Maka dengan ilmu insya Allah kita bisa membedakan ini benar, ini salah. Gak ada cara yang lain kalau mau mengenal agama, cuma dengan ilmu.
Ilmu itu nikmat, ilmu itu indah. Sampai orang bodoh pun kalau dibilang dia bodoh, dia tidak terima. Orang bodoh kalau dibilang dia bodoh, dia tidak terima. Dia lebih senang kalau dibilang berilmu. Ngana pandai, ngana pintar. Iya, walaupun dia bodoh. Maksudnya bodoh di sini jangan merasa ini hinaan, bukan. Bodoh itu artinya orang yang tidak tahu agama, maksudnya ya, kita bicara ini. Orang jahil, kalau istilah hadis atau ayatnya adalah jahil. Jahil itu orang yang bodoh, tidak punya ilmu. Lawan dari ilmu itu jahil. Sampai orang berbangga ilmu ini, kalau dia miliki dia senang. Yang tidak punya ilmu pun dia senang kalau disandarkan ilmu itu pada dia. Ya, jadi orang yang belajar ilmu agama itu sebenarnya nikmat yang paling besar. Cuma tidak dirasakan sama orang, tidak dinikmati sama orang. Antum tidak bisa mengetahui manisnya ilmu kalau antum tidak belajar ilmu agama. Bagaimana antum bisa mengetahui ini ilmu itu indah, ilmu itu manis, ilmu itu nikmat kalau antum tidak belajar? Maka memang harus duduk di majelis ilmu supaya tahu ilmu itu nikmat. Imam Ibrahim bin Adham, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, "Lau 'alimal muluk wa abna'ul muluk ala ma nahnu fihi minal ilmi lajaladuna 'alaihina bisuyuf." Kata beliau, kalau seandainya raja-raja tahu dan keturunan-keturunan raja tahu terhadap orang muslim, orang mukmin yang berada di atas ilmu ini, yang terus belajar agama ini, maka mereka akan datang merebut ilmu itu dari kita dengan pedang. Kalau dia tahu ilmu, karena memang dia tidak pernah tahu ilmu agama, sehingga dia tidak merasa ini ada nikmat di situ. Kita orang Islam, orang mukmin yang belajar ilmu agama, nikmat kita duduk di situ, dengerin Quran, dengerin hadis, hati jadi tenang, bahagia itu di sini. Ya, orang habis ribut rumah tangga, ya. Antum habis ribut rumah tangga, suami istri kelahi. Antum pergi misalnya ke kebun binatang, antum pergi ke tempat rekreasi. Walaupun antum sampai di tempat-tempat yang ramai begitu, tidak membuat antum tenang. Malah mungkin sampai di sana antum tambah benci sama pasangan antum. Kenapa? Karena kalau sudah lihat di tempat umum yang ramai-ramai kayak gitu, melihat, oh itu sana perempuan dia lebih cantik dari saya bini. Oh itu sana laki-laki lebih gagah daripada saya suami. Akhirnya tambah rusak, bukan menenangkan. Tapi kalau antum datang di majelis ilmu, sedikit banyak akan menyentuh dan melembutkan hati antum. Pas qadarullah misalnya, antum tadi ada masalah keluarga, ustadz pas ceramah menyebutkan ayat tentang urusan antum, tenang jadinya. Itu ilmu agama. Jadi kalau ilmu agama ini kita pelajari, ini nikmat yang sangat luar biasa. Tidak bisa dikalahkan ilmu agama ini dengan nikmat dunia, demi Allah. Ya, antum bisa galau kalau dengan urusan harta, antum bisa galau kalau dengan urusan jabatan, tapi kalau dengan ilmu agama antum tidak pernah galau. Demi Allah, tidak pernah galau. Kalau antum tahu ilmu agama, siapa yang mau ganggu antum? Justru ilmu agama itu yang menenangkan antum. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala suatu ketika beliau sakit. Lalu dia pergi ke dokter atau tabib, datang kepada beliau mengobati dia. Kata tabibnya, "Ya Imam, engkau terlalu banyak baca sehingga membuat engkau kayak depresi atau sakit." Kata dia, "Dari mana ente tahu? Justru ilmu ini membuat saya lebih senang dan lebih tenang. Saya lebih merasa nikmat dengan ilmu ini."
Itu kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia justru mengatakan jannatud dunya itu majelis ilmu. Surganya dunia adalah majelis ilmu. Jadi kalau orang belum singgah di majelis ilmu atau belum singgah di surganya dunia ini, dia tidak akan merasakan surganya akhirat. Jadi antum harus mampir dulu di majelis ilmu, harus belajar dulu ilmu, baru nanti insya Allah masuk ke surga Allah. Karena memang Rasulullah bilang man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang belajar ilmu agama ini dimudahkan baginya untuk menuju surga Allah. Ada cerita unik, ada cerita yang menarik yang terjadi antara Imam At-Tabrani, Sulaiman bin Ahmad At-Tabrani, ulama hadis yang kuat hafalannya, tinggal di kota Basra, dengan sahabat beliau namanya Abu Khalifah. Sahabat beliau bernama Al-Ustadz Ibnul Amid. Kok Al-Ustadz Ibnul Amid? Abu Bakar Al-Ju'abi. Abu Bakar Al-Ju'abi. Kejadian ini terjadi antara dua ulama ini, Abu Bakar Al-Ju'abi sama Imam Tabrani, dua-dua ulama. Imam Tabrani hafalannya kuat, hafalan hadisnya hebat. Imam Abu Bakar Al-Ju'abi kuat pemahamannya, dia menguasai hadis. Salah satu dari murid mereka namanya Ibnul Amid, dia cerita, kata dia, ketika saya menjabat sebagai seorang menteri ketika di Basra, Kufah sana, sekarang itu Irak, saya menjadi seorang menteri waktu itu, saya merasa bahwa tidak ada nikmat yang paling nikmat kecuali menjadi menteri, katanya dia. Tapi setelah saya menyaksikan dan mendengar diskusi antara Imam At-Tabrani dengan Al-Imam Abu Bakar Al-Ju'abi, saya jadi merasa bahwasanya betapa nikmatnya apa yang mereka rasakan karena mereka diskusikan ilmu. Gimana tidak indah, gimana tidak nikmat. Abu Bakar Al-Ju'abi suatu ketika bilang sama Imam Tabrani, dia bilang, ya Imam, karena dia tahu Imam Tabrani ini punya hafalan hadis yang banyak, dia menguasai hadis. Lalu dia bilang sama Imam Tabrani, ya Imam, saya punya satu hadis, saya riwayatkan, hadis ini tidak ada yang meriwayatkan kecuali saya. Lalu Imam Tabrani bilang, ayo ceritakan, mana hadisnya? Lalu dia sebutkan, qala haddatsana Abu Khalifah, qala haddatsana Sulaiman ibnu Ayyub. Sebut sanadnya sampai ke Rasulullah. Dia sebutin hadisnya. Lalu kata Imam Tabrani, itu hadis saya. Hadis itu Abu Khalifah meriwayatkan dari saya. Kan tadi dia bilang telah menceritakan kepada saya, Abu Khalifah telah menceritakan dari saya, siapa? Sulaiman bin Ayyub. Lalu Imam Tabrani bilang, oh, Abu Khalifah ini meriwayatkan hadis itu dari saya, itu hadis saya. Maka Imam Abu Bakar Al-Ju'abi bilang, bagaimana mungkin? Kok bisa? Dia kaget. Lalu Imam Tabrani mengatakan kepadanya, iya, karena Sulaiman bin Ayyub itu saya. Namanya adalah siapa? Sulaiman bin Ayyub, tapi memang biasa terdengar namanya Sulaiman bin Ahmad At-Tabrani. Maka kemudian diskusi itu dimenangkan oleh Imam siapa? Imam Tabrani. Kata Imam Tabrani, sudah, kalau daripada sanad ente terlalu panjang, masih melalui Abu Khalifah, langsung saja ente riwayat dari saya. Akhirnya Imam Tabrani memenangkan majelis itu, majelis diskusi. Hadis itu adalah hadisnya siapa? Imam Tabrani. Lalu setelah itu Ibnul Amid, muridnya tadi yang cerita itu, dia bilang, demi Allah, saya waktu mendengar percakapan dan diskusi mereka itu, saya berharap kalau saya menjadi
berada di posisinya Imam Tobroni. Betapa nikmatnya ketika kita diskusi lalu kemudian kita bisa menguasai ilmu itu, kata beliau. Ya, jadi ilmu agama itu manis. Orang bisa Masya Allah murojaah. Dan ilmu kalau kita sudah kuasai tidak akan kemana-mana. Kalau antum punya harta antum harus jaga. Kalau antum punya jabatan antum harus pertahankan jabatan itu. Gimana bisa hilang? Tapi kalau ilmu, kalau antum sudah hafal tinggal minta sama Allah pertolongan supaya dikuatkan ilmu itu supaya jangan hilang. Sudah antum tenang dengan ilmu itu, antum bawa sampai mati. Tapi kalau harta tidak dibawa sampai mati, jabatan ditinggal. Makanya nikmat yang paling indah adalah ilmu agama. Ingat, orang-orang yang dimuliakan itu adalah dengan ilmu. Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan siapa? Orang yang berilmu, bukan orang kaya, bukan orang berjabatan. Mulia ilmu itu. Maka antum insya Allah jangan merasa hina, jangan merasa rendah dengan ilmu agama. Belajar terus, dalami terus. Allah muliakan kita dengan ilmu, pasti. Ya, kalaupun dipandang sebelah mata oleh sebagian orang, tapi ingat ilmu di sisi Allah itu mulia. Allah angkat derajat orang-orang yang berilmu sampai makhluk seluruh yang ada di bumi ini, di laut, di darat, di langit, semua makhluk mendoakan orang-orang yang berilmu. Mendoakan orang-orang yang berilmu. Jadi teruslah belajar insyaallah ta'ala. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, jangan pernah tinggalkan untuk belajar ilmu agama. Ya, ini saya ingatkan untuk saya pribadi dan kita semuanya. Sekali lagi, ilmu agama adalah dasar fondasi kita bisa membedakan ini yang tauhid, ini syirik, ini yang sunnah, ini bid'ah, ini yang taat, ini maksiat, ini yang baik, ini yang buruk. Halal haram semua dengan ilmu. Akhlak baik buruk semua dengan ilmu. Antum tidak akan mungkin bedakan yang baik dan buruk kalau tanpa ilmu. Maka orang yang berilmu bisa memahami orang jahil karena dia tidak pernah berilmu atau dia belum pernah mencoba untuk berilmu. Tapi kalau orang yang jahil, dia tidak akan pernah sadar bagaimana manis dan indahnya ilmu karena dia belum pernah berilmu. Ya. Kalau orang yang berilmu, dia bisa memahami, dia bisa memaklumi, bisa memaafkan. Kalau ada orang jahil berbuat kesalahan karena memang dia belum pernah berilmu, dia belum pernah belajar, maka sikapi orang jahil harus juga dengan ilmu. Ya, sikapi orang jahil juga dengan ilmu. Kalau tanpa ilmu, ya jadi ribut. Kalau antum sikapi orang yang tidak punya ilmu dengan tindakan-tindakannya yang tidak baik, yang kasar, kalau antum balas dengan tindakan yang tidak kasar, yang kasar lagi, berarti antum sama dia. Ya, orang berilmu itu harus lebih baik. Ibadur Rahman, Allah katakan wa ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu kalau bertemu dengan orang-orang jahil di tengah jalan, ada orang jahil dari perbuatannya, perkataannya yang jahil, apa sikap kita? Qalu salama. Ucapannya ucapan selamat, ucapan yang baik, ucapan yang indah. Itu orang yang berilmu, hamba-hamba Ar-Rahman. Ya. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz waktu dia jadi khalifah, sama pengawalnya mereka sedang inspeksi jalan malam. Dia biasa tiap malam inspeksi, lihat kondisi rakyatnya di kampung-kampung. Lalu suatu tiba-tiba atau beliau qadarullah masuk ke dalam satu masjid karena waktu itu di malam itu hujan. Jadi dia masuk ke dalam masjid sama pengawalnya ini dan ternyata ada seseorang yang sedang tidur di masjid itu dan masjidnya gelap. Tidak sengaja Umar bin Abdul Aziz menendang orang yang tidur tadi itu. Ya. Lalu kemudian orang yang tertidur tadi itu kaget dan langsung
refleks, tiba-tiba dia langsung mengatakan, amajnunun anta? Hei, kamu gila? Ente nggak lihat nih, saya lagi tidur, padahal ini lagi gelap nih. Maka pengawalnya langsung otomatis kayak emosi juga, marah juga. Ini Khalifah Amirul Mukminin Umar ibnu Abdul Aziz yang jadi khalifah tahun 99 sampai tahun 101 itu. Masa sang raja atau sang penguasa dihina kayak gitu, dibilang gila lagi. Sama orang yang mungkin antum ngatain, oh ini rakyat miskin, orang rendahan, dia bilang amajnunun anta, ente gila. Gak lihat saya nih lagi tidur. Apa sikapnya Umar bin Abdul Aziz? Kata dia, jangan, tenang. Dia kan cuman bilang, apakah kamu gila? Maka saya jawab, saya tidak gila. Subhanallah. Kalau antum tangkap saja dia, bawa penjara, atau tangkap hukum dia misalnya. Subhanallah. Itulah ibadur rahman. Ya, hamba-hamba yang punya tawadu. Dengan tawadu itu Allah angkat. Dan semua ketawaduan, akhlak mulia itu karena dasar ilmu. Antum tidak punya ilmu, gimana antum mau berakhlak mulia? Orang kalau ingat bagaimana misalnya bertawadu, keutamaannya bagaimana, dia pasti akan tawadu. Bagaimana keutamaan akhlaknya mulia, dia pasti akan berakhlak mulia. Itu orang yang berilmu. Tapi kalau orang tidak punya ilmu, sudah, ya sama kayak orang-orang yang tidak, sudah akalnya sudah hilang. Ketika dia emosi, dia langsung marah-marah. Dia langsung marah-marah, caci maki mungkin. Walaupun sebenarnya kalau orang zalim ke kita, boleh kita balas. Ya. Boleh kita balas sesuai dan setingkat dengan kezaliman yang dia lakukan kepada kita. Ya. Oleh karenanya, lagi-lagi semua saya ingin motivasi kita semuanya. Ayo terus dan semangat, jangan pernah bosan untuk belajar ilmu agama. Banyak yang harus kita pelajari, akidah yang benar, ya, ibadah yang benar, akhlak yang benar, muamalah yang harus kita ketahui di dalam kehidupan kita ini. Banyak. Maka harus dengan ilmu agama. Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu ma'i aina ma yamamtu. Idza kuntu fi suqi kana al-ilmu fi suqi atau kana al-ilmu ma'i. Ilmu itu selalu menyertai saya dimanapun saya berada. Kalau saya di pasar, ilmu saya bersamaku. Kalau saya di rumah, ya berarti ilmu saya di rumah. Jadi ilmu yang membimbing beliau. Kalau sudah di pasar berdagang, berarti ada ilmunya. Kalau sudah di pemerintahan, berarti ada ilmunya.
Tanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khair?" Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling baik? Lalu Rasulullah jawab dengan jawaban ini. Setelah dijawab dengan jawaban seperti ini, dia tanya lagi, "Wa ayyun nasi syarr?" Siapa manusia yang paling buruk? Lalu Rasulullah mengatakan, "Man tala umruhu wa sa'a amaluhu." Orang yang paling buruk adalah orang yang panjang umur tapi amalnya buruk. Itu orang yang terburuk. Jadi tinggal lihat saja, dilihat dari amal. Jadi bukan panjang umur, ya. Sudah pakai ulang tahun lagi panjang umurnya, panjang umurnya. Ya, panjang umur tidak ada amal, tidak ada ibadah, percuma. Ya. Kalau kita tidak pernah beribadah kepada Allah, tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka apa bedanya kita dengan orang-orang kafir yang memang tidak beribadah kepada Allah? Karena orang kafir itu tidak ibadah kepada Allah. Orang musyrikin, Yahudi, Nasara tidak beribadah kepada Allah yang sekarang ini ya, setelah mereka rubah agama mereka. Kalau dulu sih Yahudi, Nasara beribadah menyembah Allah. Tapi sekarang sudah tidak. Sama kita sama mereka. Jadi kalau cuma panjang umurnya sama. Maka hati-hati dengan keadaan kondisi kita dikatakan orang yang buruk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khair, innama numli lahum liyazdadu itsma." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 178. Allah mengatakan, "Janganlah orang-orang kafir itu mengira bahwa ketika kami menangguhkan umur mereka, kami panjangkan umur mereka, itu tanda baik bagi mereka." Jangan kalian mengira, innama numli lahum liyazdadu itsma. Kami tangguhkan, kami tambah usia mereka itu supaya tambah banyak dosa. Jadi orang kafir itu bertambahnya umur itu tambah dosa, bukan tambah kebaikan. Kalau orang mukmin logikanya adalah tambah umur tambah amal, tambah pahala. Itu orang mukmin. Jadi bukan asal panjang umur, tapi amalnya berkualitas, perbuatannya berkualitas. Kata-kata man hasuna amaluhu, orang yang baik amalannya di sini itu syaratnya dua. Kalau mau dibilang amalnya baik, itu syaratnya dua. Ikhlas sama mutaba'ah, cuma itu saja. Ikhlas sama mutaba'ah, baru dibilang amalnya baik. Antum tidak bisa memvonis, "Oh, amal saya baik." Ini untuk diri kita pribadi ya. Saya tidak menghukum orang per orang, enggak. Kita bicara masing-masing kita pribadi. Antum jangan vonis amal antum baik kalau antum tidak ikhlas dan juga mutaba'ah kepada Rasulullah. Maka sudah pegang dua syarat ini. Kalau sudah pegang dua syarat ini, sudah jalankan terus. Amalan itu jalan terus, jangan berhenti. Ikhlas, mutaba'ah. Kenapa kita mengatakan demikian? Karena Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, hidup tinggal di dunia ini. Allah ingin menguji kita. Ada kehidupan, ada kematian. Siapa di antara kita yang paling baik amalnya? Kata Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini, akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling sesuai sunnah. Paling sesuai sunnah. Ini yang bicara sahabat. Ya.
Ini yang bicara sahabat Nabi, ahli tafsirnya umat Rasulullah. Sahabat Abdullah bin Abbas adalah ahli tafsir. Beliau langsung didoakan sama Rasul, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan ini dia Abdullah bin Abbas faqih dalam agama dan menguasai tafsir, bisa mampu menafsirkan Al-Quran. Itu Abdullah bin Abbas. Nah, beliau menafsirkan orang yang baik amalannya itu adalah ikhlas dan mutaba'ah, mengikuti Rasul. Sesuai tidak amalannya. Jadi kalau antum beribadah banyak tapi tidak sesuai, ya, ngeluarin harta, ngeluarin semuanya, tapi tidak sesuai amalan itu, ya percuma. Bukan pahala, justru dosa, maksiat itu yang Anda lakukan. Taib, umur panjang baik amalan. Umur ini Allah sudah tentukan. Masing-masing kita usianya sudah Allah tentukan. Oh, ini 40 tahun mati, ini 50 tahun mati, ini 60 tahun mati, ini 70 tahun mati, ada yang 80. Tapi kata Rasulullah, umur umatnya beliau antara 60 sama 70, itu saja. Sedikit di antara mereka yang lebih dari itu. Rata-rata ya 60 sampai 70, bahkan ada belum sampai 60 udah duluan mendahului kita. Nah, umur yang sudah ditentukan oleh Rasulullah ini, oleh Allah Subhanahu wa taala ini, bisa diperpanjang, bisa ditambah. Dengan apa? Dengan amalan. Allah berkahi usia kita dengan amal. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah mengatakan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin rizkinya dilapangkan, siapa yang ingin rizkinya bagus, lancar, dan siapa yang ingin usianya dipanjangkan, maka hendaklah dia sambung silaturahim. Jadi silaturahim kepada kerabat keluarga kita. Silaturahim ini istilah syar'i, istilah yang syar'i. Maksudnya hubungan keluarga, itu istilah silaturahim. Paman, bibi, kakak, adik, ibu, kemudian bapak, kakek, nenek, itu adalah kerabat kita. Pokoknya bibi dari bapak, bibi dari ibu, paman dari bapak, paman dari ibu, pokoknya berapa paman, berapa bibi, ya semua itu disambung, didekati, ditempelkan, dikuatkan. Jangan pernah memutus silaturahim sama mereka. Memutus silaturahim, tidak ada hubungan kebaikan di antara mereka. Allah mengatakan la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Ya, sudah rizkinya sempit, umurnya dipendekkan, kalau mati tidak masuk surga kata Rasulullah. Gara-gara tidak menyambung silaturahim, gara-gara memutus silaturahim. Jadi jangan pernah si anak kasihan sama ibunya, gara-gara takut sama istrinya, ibunya ditelantarkan. Ini anak durhaka kayak begini, ya, tidak berbakti sama orang tua. Masa dia lebih takut sama ibu, sama istrinya daripada ibunya? Naudzubillah. Padahal surga itu, surga seorang anak laki-laki itu ada pada ibunya. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang ada hadis yang punyanya al jannatu tahta aqdamil ummahat, itu hadisnya lemah, tapi dikuatkan dengan hadis yang lain. Maknanya sama, bukan berarti di bawah telapak kaki, enggak, maksudnya apapun yang diinginkan sama ibu kita turuti, kita taati selama bukan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, wa in jahadaka alla ala an tusyrika bi fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau mereka mengajak kalian untuk berbuat dosa, menyekutukan Allah, jangan taat. Mereka suruh berbuat maksiat, berbuat bid'ah, jangan ikuti. Berbuat syirik, jangan taat. Ya, tapi kalau urusan dunia, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Urusan dunia pergauli dengan baik, berakhlak mulia, tutur kata yang lembut. Tapi urusan bikin ritual jangan taat. Kalau itu maksiat. Jadi amalan-amalan yang membuat kita usia umur bisa panjang itu dengan apa? Dengan silaturahim, rizki dimudahkan, hidup jadi berkah. Ini sama orang tua, sama kerabat, orang tua sendiri dijauhi. Ada kayak gitu. Suami takut istri, akhirnya ibunya tidak pernah dijenguk. Apalagi sampai ngasih uang, apalagi sampai bantu berkhidmah kepada ibunya. Na'udzubillah. Istri Anda, apapun jabatan Anda, apapun kecantikan Anda, sampai dimanapun nasab semulia apapun, engkau tetap jadi istri. Istri harus taat sama suami selama Anda menjadi istri. Jangan sombong. Anda sombong, neraka. Jangan pernah sombong karena nasab, karena harta, karena jabatan. Anda sombong sama suami. Jika Anda menjadikan dia sebagai suami, Anda wajib taat. Gak boleh melawan sama suami kalau dalam hal yang baik. Kalau dia ajak kepada maksiat, baru jangan taat. Masa dia ajak, jangan pergi silaturahim sama mama kamu, saya ingatkan kamu ya, hati-hati. Ini dosa. Justru ini istri kurang ngajar kayak begini, cerai lebih baik daripada kita masuk neraka. Anda mau masuk neraka gara-gara istri? Anda tidak taat sama ibu? Na'udzubillah. Ini banyak terjadi. Ya, suami takut istri, sama orang tua tidak pernah dijenguk, apalagi mau ngasih bantuan, mau ngasih sedekah, mau ngasih uang atau hartanya. Istri tetaplah dia jadi bawahan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal, para lelaki lebih tinggi daripada para wanita, para ibu. Rasulullah bilang, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau aku boleh menyuruh orang sujud kepada manusia, perempuan istri wajib sujud kepada suaminya. Kalau memang boleh manusia sujud kepada manusia, istri yang pantas, yang lebih layak untuk sujud sama suaminya. Wanita solehah, Rasulullah bilang, "Idza amarta ta'atka." Kalau kau suruh, dia taat kepada engkau. Itu wanita yang solehah. Nggak taat, itu bukan solehah, durhaka. Rasulullah bilang ketika di Isra Mi'raj, diangkat ke langit, dia diperlihatkan neraka. Rasulullah mengatakan, "Ra'aitu nar wa ra'aitu aktsara uritu nar wa ra'aitu aktsara ahlihan nisa." Aku diperlihatkan neraka dan aku lihat penghuninya paling banyak wanita. Yakfurna. Kata Rasulullah, mereka kufur. Para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ayakfurna billah?" Ya Rasul, apakah mereka kufur kepada Allah? Kata Rasulullah, bukan, yakfurna al-ashir. Mereka durhaka sama suami. Nih, hati-hati. Tapi ingat, suami tidak boleh sampai menindas, menghukum, menyiksa, jangan. Tetap suami juga berakhlak mulia. Selama dia taat, selama dia turut sama antum, antum harus balas dengan kebaikan juga. Akhlak mulia, tutur kata, sikap, semuanya. Itu rumah tangga dengan ilmu. Waktunya sudah habis. Amalannya diantaranya kalau untuk memperpanjang pakai apa? Silaturahim. Ya, keluarga dijaga. Harta berkah, umur berkah. Masuk surga insya Allah jaminannya. Itu orang yang hidup bahagia. Dan kalau antum durhaka, walaupun ente kerja jabatannya satu saat nanti ente bangkrut, binasa gara-gara doa orang tua antum sama antum, celaka. Belum di akhirat, di dunia sudah celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita umur yang berkah, yang dipenuhi dengan amal kebaikan, amal soleh,
apapun kebaikannya jangan pernah enggan untuk melakukannya, apalagi sudah pada tingkat wajib, ya, Anda berdosa kalau meninggalkannya. Dan mudah-mudahan Allah menutup usia kita dengan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.